ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولنية الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا الكمال الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiyal haniyya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariban wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wa afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah di malam Jumat, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Addad, yang masih di dalam nasihat beliau. Ya, di minggu yang lalu kita berhenti wa naqi qalbaka min kulli khuluqin madmum wa admiril khair li jami'il muslimin. Ya, dan bersihkan hati kita dari semua akhlak yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, selain kemarin kita bilang benci jelas, dengki jelas, ya apa namanya suudzon, oke. Ya, semua itu dari penyakit hati. Tapi ada yang lain juga. Kemarin kita bilang wa naqi qalbaka min adamit tawakkul. Dibersihkan hati kita dari enggak tawakalnya kita kepada Allah. Bersihkan hati kita dari suudzonnya kita sama Allah. Bukan cuma manusia doang, bukan, sama Allahnya juga. Bersihkan hati kita dari gerutu terhadap ketetapan Allah. Bersihkan hati kita dari perasaan berat terhadap syariat yang diperintahkan sama Allah. Ya, berkali-kali kita bilang ada orang-orang bermasalah di sekitar kita. Ya, orang-orang bermasalah siapa? Orang-orang yang dia ngerasa syariat itu ribet. Di tongkrongan, jangan gabung laki perempuan. Ya, kalaupun harus berbicara laki perempuan, tolong diatur, ada jaraknya. Jangan ada selang-seling antara laki perempuan. Udah lama kita mau ngapain sih? Kita mau ngerapat, gak ada yang pegangan, gak ada yang sentuhan.
Kayak nggak ada yang begini-begini, nggak usah bikin ribet dah. Kalau ada lu ribet sih. Saya kalau rapat sama ustadz ya ribet dah. Gak boleh celana pendek. Yang perempuan kudu kayak kerudungan. Itu bukan peraturan ustadz, bukan. Itu gila kali ngusin ustadz gara-gara ngasih tau agama. Ya rapat 17-an pakai kerudung, rapat 17-an pakai celana panjang. Pakai jangan ajak ustadz dah, ustadz undang aja ntar pas hari haknya. Pak hari tasyakuran, ceramah ustadz undang. Kalau rapat gak usah dah. Susah kalau ustadz emak-emak jadi gak mau hadir. Ya susah kalau ustadz perempuan-perempuan jadi gak mau hadir. Kenapa mang? Jadi gak bisa santai. Gak bisa pakai daster doang. Gak bisa pakai apa, gak boleh lepas kerudungan. Yang laki juga kudu rapat pakai celana panjang. Ribet-ribet. Emang yang nyuruh dia tutup aurat siapa ustadz? Dia bilang gak pernah. Ustadz cuma penyampai doang dari apa yang Allah perintahkan. Main badminton, main bola, main futsal, berenang, pakai tutup baju, tutup badan, itu auratnya. Kagak pakai celana pendek, pakai baju kagak. Ya kenapa memang kalau renang begini Ustaz? Kata siapa? Biar apa itu olahraga? Itu olahraga buat apaan? Nabi nyuruh itu olahraga biar sehat, biar kuat ibadah, bukan biar sehat masuk neraka, bukan. Apa itu olahraga? Biar sehat Ustaz. Habis itu bukan buat ibadah, ngapain? Nggak usah buat ibadah. Kalau emang buat ibadah harusnya nyari sehat juga sesuai dengan aturan ibadah berarti. Nah, ada orang-orang bermasalah di kita nih yang nggak, kalau nongkrong, olahraga, ngobrol apa segala macam rapat, nggak pengen ada syariat. Kayak mohon maaf, jadi kayak orang-orang musuh-musuh Islam yang berusaha memisahkan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Kalau lagi sholat mah udah urusan ibadah tuh baru. Kalau ngaji baru panggil ustaz. Kalau rapat mah bukan urusan agama ini. Ya kalau lagi begini mah bukan urusan agama. Ntar giliran lu berantem bini lu diatur sama agama, ogah. Giliran lu ngomong talak cerai nanya ke ustaz, kira-kira jatuh talak gak ustaz? Kayak ngebela lagi sakit takutnya talak, kayak ngebela lagi, aduh ngomong lagi marah-marah, kira-kira jatuh talak kan? Gue kesel jadi status aja di sini. Yang orang marah-marah jatuh talak gak? Kalau lagi marah-marah kira-kira jatuh talak. Kalau lagi marah-marah gak jatuh talak. Sejak kapan nanti orang talak tuh, orang cerai gitu gak pakai marah-marah, senyum-senyuman dengan senyum sumringah? Sejak kapan? Datang ke bininya dipeluk, dicium, kita cerai ya? Gak ada. Gak ada, pasti lagi marah dua-duanya. Dan sebabnya pasti habis emosian. Ya sakit lagi masing-masing dendam kesel kan? Jarang banget yang bener-bener yaudah kita gak cocok, kita cerai. Gak ada. Ujung-ujungnya nyala-nyalain dulu gara-gara kamu udah berantem. Terus bilang talak. Lagi marah gak sah talaknya. Itu gak ada talak berarti. Semua orang talak hampir semua gara-gara gak ngerasa gak cocok. Ngerasa gak cocok itu biasanya menimbulkan perdebatan, marah, berantem, apa segala macam di rumah. Bisa dibilang gak ada talak. Nah, itu yang dihilangin tuh. Itu khuluq madhum itu, jangan salah. Yang kita bilang, kalau anda bilangin khuluq madhum itu suudon, tidak pada paham. Dan kalau anda bilang akhlak yang terpuji itu, yang buruk itu dendam, benci, suudon, itu pada paham. Cuma yang begini nih, banyak kita antara kita nggak ngerasa. Ketetapan Allah ya elah pagi ke hujan mulu kan ya jadi susah. Ucapan begitu keluar lagi gimana coba tuh? Ya enggak, kita ngerasa Ustaz main enggak keluar ya. Gue kalau enggak kerja emang gue ada kegiatan lain, kata celepuk pagi tidur doang. Oh iya punya kegiatan lain lah, nang gue enggak kerja emang pagi gue kemana-mana, enggak ngerasain hujan-hujanan gitu. Ngerasain cuma ucapan-ucapan, wah kesel banget gue kalau hujan gini, wah kesel. Yang nurunin siapa? Camat emang. Ya kita ngerasa terhalangi, ngerasa terberatkan, itu bukan bilang jadi benci sama hujan. Nabi aja bilang la taqulu mutirna bin najmi kadza bal qulu mutirna bi fadlillah. Dulu orang-orang Arab bilang kalau hujan nih berkat datangnya langit bintang begini kita jadi hujan. Enggak nih, jangan begini. Ngapa kok minta jadi ngerasa hujan turun gara-gara bintang? Ya kata Nabi mutirna bi fadlillah, kita diberikan hujan karena anugerah dari Allah. Nabi ngajarin orang-orang Arab dulu yang jarang dapat hujan, ketika hujan jangan justru malah ngalihin perhatiannya keluar Allah, ke selain Allah, jangan. Jangan gara pas nih musim hujan, pas nih bintang, pas nih enggak. Ini udah murni aja anugerah dari Allah. Nah selesai. Nah sekarang Nabi ngasih tahu orang-orang bahwasanya hujan itu, ngasih tahu sahabat hujan itu dari anugerah Allah. Kita benci, marah, dia kesel. Dia gara-gara hujan nih, gara-gara hujan. Iya kadang-kadang kita ngucap begitu, memang nggak ada, kadang tipis bedanya. Lu kan basah, ya gara-gara kehujanan, iya. Tapi di hati itu tuh. Yang mana ngejelasin gara-gara kehujanan. Kenapa lu sakit? Ya kemarin kehujanan gue lupa bawa jas hujan. Mana cuma sekedar ngejelasin sebab ame ada rasa kesal dan benci di hatinya terhadap hujan yang Allah tetapkan.
Siapa yang sadar di sini? Itu khuluk madmum berarti. Guru tuh marah apa segala macam, merasa bahwasanya gue yang lebih pantas dikasih daripada dia. Ya aneh kan lebih, masya Allah, aneh lebih pintar, aneh lebih harusnya menerima kerja sama gue. Harus mau yang diajak sama gue, siapa yang harusin? Yang udah rezeki, nah udah yang ngatur, siapa yang harusin? Itu bersih hati kita dari gituan. Kita bukan nggak merasa bahwasanya benci, suudzon, bukan akhlak yang baik, itu bukan termasuk akhlak buruk, enggak, termasuk banget, masuk. Tapi banyak dari kita kalau ngejelasin begitu udah paham. Tapi yang ini yang kita mau nih, lebaran, nggak terima, nggak punya baju, marah-marah, sampai nyolong. Memang sebabnya apaan? Kan nggak terima, ada tahun ini lo dikasih sama Allah ujian, nggak bisa beli baju, nggak bisa beli yang mahal-mahal dah paling nggak. Tahun ini kita dikasih rezeki sama Allah, kasih ketahuan Allah bisa begini. Ya sampai ngebunuh orang, itu sebabnya apa, Bang? Semua kejahatan awal mulanya karena nggak nerima apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Semua. Ada yang mau? Ya Allah tetapin dia buat dia ngerasa senang tanpa harus gitu. Dia nggak terima. Dengan teman-teman yang mabuk kayaknya enak, diikutan. Dia ditetapkan sama Allah, dijaga sama Allah, jangan nyentuh begitu-begituan. Dia nggak terima, irinya sama yang begituan. Dia enak-enak aja tuh. Hampir semua kejahatan yang timbul yang dilakukan semua mereka nggak terima. Nah, makanya bersihin coba dah. Jadi kalau kita ngelihat quotes orang-orang filsafat kuno lah, apa segala macam tokoh-tokoh di luar Islam untuk mendapatkan kenyamanan. Kemarin kita ngeliat video yang dijelasin sampai ada yang googling vibrasi, apa sih vibrasi? Ya dalam diri kita ada vibrasi gitu. Ya ternyata vibrasi itu apa ya? Kayak kurang lebih kayak mood lah gitu. Kurang lebih kayak mood gitu. Jadi setiap orang marah-marah vibrasinya turun, dan makin turun vibrasinya makin jelek nanti keadaan diri. Salah satunya apaan? Kesel sama orang katanya. Kata dia nyontoin, ini psikolognya ini kayak ente ke tempat makan, tiba-tiba datang makanannya salah, atau makanannya lama. Kata dia sebenarnya kalau vibrasi ente yang muter nggak usah jawab aja. Oh, ya udah. Suruh jawab, oh, ya udah. Islam ngajarin dia dulu gitu udah. Ya kalau udah jadian sesuatu ya udah mau ditentuin nama Allah, udah Islam udah ngajarin. Ya, cuma kadang-kadang kita lebih terbuai dengan bahasa-bahasa tinggi aja gitu. Karena bicara vibrasi apa, ujung-ujungnya mencari ketenangan. Cuma cukup doang ngadepin yang kita ngadepin sesuatu keadaan yang nggak enak buat kita. Nah itu tuh nanti kolbana nih, bersihin hati kita dari keadaan begitu. Ya gimana caranya? Wah nggak bisa kita ngilangin yang begitu tuh. Yang jelas awal saya kan kalau yang dohir, apalagi yang dohir menjelaskan. Ya kan kalau maksiat dohir kayaknya dari kita tahu dah. Tinggal masalah iman aja mau neraka apa kagak. Kalau kita bilang mabuk, hampir semua tahu di sini mana aja di sini yang ngaji nih sekarang di sini bilang mabuk halal. Keluar lu dengan pulang. Nah, apa yang udah ngaji di sini masih bilang mabuk halal? Kan pulang lu. Nah, ada di sini kayaknya meskipun dia main slot apa segala macam bilang slot itu halal kagak ada. Pasti dia tahu haram. Timbang masalah iman aja mau maksain apa kagak, bayangin neraka apa kagak. Nah, ada di sini yang pacaran, yang zina, naudzubillah, ngerasa pacaran dan zina itu halal. Ada di antara kita yang ngerasa pacaran halal. Periksa lagi berarti ngajinya. Tinggal masalah imannya aja mau berubah apa kagak, mau ninggalin apa kagak, tahu diharamkan sama Allah. Tapi kalau maksiat batin ini yang terkadang kelewati kita. Gak sadar kita bentuknya gimana. Kadang kalau bahasa sering kita bilang di dalam kitab Tarukil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah. Itu Imam Nawawi tadi kan bilang ya, ada tawadhu, ada takhasuk. Tawadhu itu benar. Inti memaksakan diri inti untuk enggak mengambil posisi yang inti pantas di situ. Kadang ngerasa ada yang lebih baik, padahal inti mah pantas. Itu depan sini sendirano nggak ada yang terceramah, hanya belum dari sini aja cukup. Ini tawadhu namanya. Ada yang nggak tahu diri, nggak tahu diri. Masjid kosong, maulid, masjid kosong. Dia di depan dia ngerokok. Masuk bang, aku sini aja dah, aku mau aku siapa sini aja. Tuh, tawadhu lu ngerasa gila.
Pertama tuh namanya tetanggian, masjid kosong, acara maulid, rumah-rumah Allah lagi. Rumah-rumah Allah lagi acara maulid, salawatan milih di luar, alasannya gua pantas saya dalam masjid, maksud di mana itu gereja? Kan nggak ngerti ya ini. Dia ngerti cuma gambaran tawadhu tuh begitu. Nggak masuk ke masjid, nggak duduk ke depan. Makanya kadang-kadang ngira ustadz yang datang dari belakang maju ke depan, ustadz gak tawadhu banget. Lalu ustadznya dibawa sama panitia. Karena ngebayangin apa nih? Bayangin kayak gue, masa ustadz ikutan di situ, datang-datang gue bawa rida markirin gitu terus. Ngapain gue diundang? Kan kagak. Nah itu dia ada tempatnya. Kalau ente ngerasa bahwasanya ente memang bukan, kalau ente ngerasa kalau orang menilai ente berhak di situ, ente lebih memundurkan diri ente biar karena ngerasa ada orang yang lebih pantas baru tawadhu. Kalau ente nggak tawadhu, ente jadi MC. Besok acara, yang ada aneh, siapa jadi MC segala macam, udah ya bismillah, gak deh, aneh belakang aja dah, gak enak, aneh tahu diri, bukan tahu diri itu. Makanya Muhammad dalam hikamnya bilang ada jubunul madmum, ada jubunul mahmud. Ya haya tuh, ya kadang-kadang kata Muhammad rasa malu yang dibilang bagus dari agama itu terpelintir, tersarukan dengan rasa pengecut yang gak pantas dalam agama. Kayak gini, ini kebaikan yang nggak mau maju, pengecut namanya itu, bukan malu, bukan, dan bukan baik itu, bukan. Kita disuruh bantu acara biar berjalan dengan bagus, dia bilang tawadhu, malu, mana tawadhu ya. Itu banyak di antara kita yang ya malu sih. Kadang-kadang yang zahirnya sebelibet kita lagi di dalam. Tapi itulah makanya kita bilang fungsinya ngaji. Fungsinya ngaji. Malam kita lagi bahas masalah perempuan yang kayak laki-laki yang kayak perempuan. Laknat nama Nabi. Laknat itu. La'anallah al-mutakhannithat minar rijal wa mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang miripin dirinya dengan perempuan, dan perempuan yang memiripkan dirinya dengan gaya laki-laki. Cuma kalau kita nih, kalau bahasa kita gitu ada laki-laki yang ngondek, dijadiin candaan. Ya kalau kita langsung tembak dengan nama, ya siapa yang tadi masih suka nge-share akun-akun Instagram ini beri coba aja. Ada yang tadi kan ya, yang teriak-teriak ada sahur-sahur tuh, itu di Ramadan di-share. Lu ngapain lucu? Kali begitu lagi dimarahin sama Allah dia begitu, ente malah nge-share anggap lucu. Dia makin banyak yang anggap lucu, makin lagi bikin-bikin kayak gitu. Kita nggak ngerasa kan sampai situ kan? Ada orang duduk mabuk, itu mabuk gak? Enggak mabuk kan? Kita cuma duduk doang aja gitu, ikut ramein perkumpulan. Orang perkumpulan lagi mabuk ikut ramein. Orang ramein pengajian jelas, ramein udah ikut ngabuk lu ikut ramein. Nggak mabuk, beneran nggak di situ. Nanti kalau ada orang maksiat harus dibenci. Ketika maksiat ya harus dibenci. Mana ada orang tanda benci mau ketemu? Nah, aku nggak. Apalagi dia maksain lagi. Ya datang sini ke pos kamling, tahu nih pasti mabuk dia datang. Tapi sih nggak setuju sama mabuknya. Kalau nggak setuju nggak perlu datang. Dari awal difoto di grup, dari botol-botol lagi. Lo kayak datang ngapain berarti kalau lo nggak setuju? Naki qalbaka an khulli khuluqin madhmum. Ya banyak masih di hati kita tuh perkara-perkara yang kalau nggak suka tapi kita nggak sadari di situ. Wa admirul khair li jami'il muslimin, dan harapkan kebaikan bagi setiap kaum muslimin. Ya, kalau bahasa kita sekarang husnudzon, nama orang bisa berubah baik, oke. Tapi Muhammad dalam kitab Risalatul Mu'anah beliau bilang wa ghayatul husnudzon an tatamanna lahumul khair ma'a islahihim minal khata' atau kama qala. Husnudzon yang benar kata Imam Haddad, ente arepin, jangan kata jadi orang soleh. Kalau bisa mabuk jadi walita. Tapi gaya benernya ente tegur, bukan ente diemin. Ya Ren, Hanggoro lagi mabuk no Ren, biar bisa tiba-tiba jadi walita. Bego, mana wali megang botol? Kalau mau nganggap dia jadi wali, ajarin sholat, ajarin nutup aurat biar jadi wali. Tapi ada Ustaz orang jadi wali langsung Allah pilih, ada 1000 banding 1. Lo nyebrang deh. Banyak anak-anak kecil lagi ngejar layangan, lewat ketabrak gak? Enggak, ada gak? Ada kan ya? Coba lu sekarang lari ke jalan gak ke kanan kiri. Tinggal bilang kan, lo mana anak kecil lari gak ke kanan kiri? Dia gak kena tuh.
Kenapa bisa? Kebetulan, itu lu tahu kebetulan. Ya kalau kasarnya awal yang Allah angkat langsung, itu emang kebetulan jatah dia aja. Kebanyakan pakai usaha. Udah dulu miskin banget, ini orang miskin banget, miskin bener dah. Ya ambil makan nasi pakai kopi. Pakai nggak punya nawan duitin nasi pakai kopi berkuah. Kita minumnya kopi itu lagi, disuruh sama dia. Terus gimana? Kok bisa jadi kaya deh sekarang? Pas lagi jalan saat ketabrak mobil, nabrak orang kaya kayak di film-film. Jadi anak angkat. Nah lu sana deh tabrakin diri lu mau nggak? Jangan milih setan truk yang gedean dikit. Kayak anak angkurnya. Oh jangan Sat, kalau pas yang nabrakan orang miskin juga, jangan angkat jadi anak, diurut nggak dikasih. Itu lo tahu kebetulan. Namanya kebetulan, jangan sok-sokan. Lagi maksiat, dinasehatin, itu berubah mau sampai kapan? Ya kalau lu bilang berubah juga gue berubah. Yang ngomong kayak lo dulu mabuk begitu banyak mati jadinya. Jangan lo kalau mau berubah mau hidayah kapan aja Ustaz, jangan dipaksain. Kalau nggak dipaksain, jangan ada hukum Islam ketika orang yang nyolong lebih dari 1/4 gram emas dipotong tangannya. Kenapa dipotong? Doain aja Nabi jadi orang baik. Susah amat. Ya Rasulullah nih nyolong nih, gantiin deh. Terus hukuman ini gimana ya Rasulullah? Doain deh jadi orang baik. Dicambuk, dan kita kalau proses cambuk, proses potong tangan, proses rajam itu di tengah-tengah pasar. Biar orang semua belajar nih kalau macam-macam begini jadinya. Kalau semua orang harus diumpetin, ngapain ada rajam? Diumpetin aja. Udah bawa kurma pojokan langsung penggalai palanya udah. Kagak di situ disambitin atau semua berhak nyambitin. Ya tadi kita bilang orang-orang yang gay, yang homo, yang lesbi. Nanya sahabat ke Abdullah bin Abbas. Ya gimana peraturan dan hukuman orang-orang yang suka sesama sejenis? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, lihat ke Quran. Kan terjadi di kaum Nabi Lut kan? Apa hukuman kaum Nabi Lut dari Allah? Diangkat pakai sayap malaikat Jibril tanahnya sampai ke atas, sampai dibilang hatta yasma'u ahlus sama adikah wal baqarah. Ya sampai di langit tuh kedengeran suara ayam, suara sapi. Mau sampai mentok bener nih ke langit. Habis itu ditebalikin. Ya habis itu dikirimin batu lagi. Kata saya Abdullah bin Abbas, berarti hukumannya yang paling cocok adalah cari tempat tertinggi di tempat itu, lempar dari atas. Lempar dari atas, kurang kejam apa Abdullah bin Abbas kalau mau ngomong ya? Kurang kejam apaan? Nggak ada itu ngomong, ini namanya dari Allah. Mereka kaum minoritas harus dirangkul, goblok. Nggak ada, beliau bilang wah kaum minoritas jangan disakitin, bisa jadi dari Allah. Ya kan mereka juga nggak pengen Ustaz begini. Mereka juga nggak pengen. Lo kalau seandainya ada perempuan atau laki bergaya perempuan terus dibilang gue juga nggak pengen begini, ini dari Allah. Kalau lo nggak pengen begitu nggak pakai baju perempuan, setan nge-gym sono, ngangkat barbel dorong gerobak, jadi laki nontar. Udah tahu nggak pengen kayak perempuan malah kayak baju perempuan, bergaul sama perempuan, bergaya ngondek-ngondek kayak perempuan, bilang nggak pengen kayak begitu, gila lo namanya. Gue juga nggak pengen miskin tiap hari tidur, gue injek kepala lo sini biar sadar. Karena nggak pengen miskin Zat, ini dari Allah. Lo bisa nebak dari Allah, umur lo masih 20 tahun ke depan. Kok bisa tahu lo miskin dari Allah, miskin sampai 20 tahun ke depan? Lo ngapain aja ente? Ane udah usaha, apaan? Ane tiap pagi narik satu, dapat satu ane pulang, gila. Buat saya kurang narik satu, buat anak bini lagi. Itu nggak husnuzon tuh gitu, itu bukan cara yang tepat buat husnuzon, percaya takdir nggak begitu. Saya bilang kita pengen ke orang nih baik, ke orang husnuzon, ente nggak pakai celana panjang. Masa ente bilang ente kalau saat bukan belagu, anda sering bilang kamu dengar kan, kalau ente main bola masih pakai celana pendek, tidak datang kan? Saat Tuhan kirim ke ane link tuh celana legging yang sampai bawah dengkul tuh, lo kirim ke gue bedain. Tapi kalau habis gue nggak pakai, gue potong kaki lo ya. Lo itu mau ngapain pakai orang bilang anda pendapat dalam fikih luas, ada aja yang bilang boleh segala macam. Ente ngaji sama siapa? Habis itu lihat ada nggak guru lo yang main bola, main badminton kayak celana pendek? Kalau nggak ada, udah itu guru lo berarti. Jangan giliran lagi bagus, lagi enak, bilang nih guru gue. Lagi peraturannya nggak cocok, guru gue belum tahu kali, ngeblek. Tahu sekolah lu jelek pindah sekolah, nggak di situ lu. Mas sekolah gue nggak bener deh. Ya dari seminggu nggak sekolah cuma 2 hari. Kacau nih begini, pindah di situ masih.
Ya giliran sekolahnya lagi bagus sih bangga-banggain. Wah gue no juara, sekolah ini gue juara, sekolah ini gue juara, segala macam ya. Gue mau ikut futsal nih, katanya di sini bagus, gue katanya ini matematika juga bagus nih. Ah jangan ke matematika yang lain aja dah. Gak cocok punya matematika, gue gak cocok gitu. Nggak begitu caranya. Paham ya? Wah nggak begitu, itu makanya nggak ada kata-kata setia kawan. Kata-kata apa namanya loyal sama teman yang maksiat nggak ada. Ustaz kenapa galak banget Ustaz begitu? Dalam Al-Quran bilang al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqun. Nanti semua hubungan pertemanan laki bini APK anak bapak yang kalau selama mereka berhubungan berteman ya dalam sekeluarga kah enggak saling menasihati dalam ketakwaan, musuh di akhirat itu. Maka dari awal Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak aja bisa jadi cobaan, apalagi teman. Mikirnya begitu. Anak yang nggak dididik dengan ketakwaan bisa jadi fitnah, ujian, musuh, apalagi teman. Berarti kalau begitu kita benci orang semua nih saatnya. Kalau gitu berarti kita kudu benci orang-orang. Banyak yang maksiat sekarang daripada yang taat. Kapan lafatannya keluar kata benci dari awal? Kapan katanya keluar kata itu harus benci dia? Kagak. Untuk jauhin lagi maksiat. Oh di tiap hari maksiat, jauhin tiap hari berarti. Anu makanya. Apa hukumnya orang nggak bicara kepada sesama muslimnya selama 3 hari? Nah apa hukumnya? Maksudnya kita dengar katanya ya, sering itu kita dengar apa namanya, jangan sampai nggak ngobrol selama 3 hari. Dosa lo gitu ya? Dosa lo dibaca aja di kitab syarah ya Syifa Usakim ada kitab kan hadisnya, baca syarah hadisnya. Ammal hijrah bisababi fasqihi ila an yarja' ila ta'ah fala hududalah. Adapun ngediemin temen inti yang nggak berhenti maksiat, maka nggak ada batasnya dengan niat biar dia balik kepada ketaatan. Nggak ada batasnya. 3 hari 3 tahun nggak apa-apa, 4 tahun ngalahin Bang Toib sekalian. Mau ngajak kami ngomong sama dia, ngomong gimana? Tiap gue datang sama dia main kudu banget harus ada maboknya, kudu banget harus ada perempuan yang digandengi, kudu banget harus ada obat-obatannya, kudu banget harus. Tiap gue ngomong sama dia main judi lagi. Tiap punya duit dikit gue korong langsung pasang judi lagi, teriak depan orang-orang, ini dong transfer dong, gocap dong biar buat masang nih gue. Nggak betah tuh yang begitu. Gue tantangin, gue berani main sama dia sehari semalam, asal jangan ada yang haram. Biar gue buktiin gue benci sama maksiatnya, bukan orangnya, bukan. Paham gak? Jangan salah, jangan kata-kata loyal, kata-kata setia kawan apa itu buat inti akhir mendukung kemaksiatan, jangan. Sering kita bilang kan, ketika ada seorang perempuan yang mencuri dari kalangan kaum terpandang, satu sahabat bilang, padahal niatnya baik, ngasih pandangan ke Nabi, diskusi, takutnya, yang mereka khawatir kan takutnya orang-orang jadi murtad lagi entar, karena yang dipotong tangannya ini perempuan dari salah satu anak pemuka satu golongan, takut entar golongannya marah jadi pada murtad lagi. Apa kata Nabi? Biarin dia murtad, itu mau nawar hukum Allah. Enggak, yaudah diam, jalanin. Jangan kata dia, kalau anak saya Fatimah curi, saya yang potong tangannya, kata Nabi. Maksiat buat anak sendiri, nggak toleransi. Sayyidina Umar ketika cambuk ponakannya, kalau nggak salah ponakannya bilang, ya aneh udah nggak kuat nih paman nih, kalau dicambuk lagi sampai 80 habis saya bakal pingsan nih. Saya Umar nanti pingsan, yang diampuni sama Allah. Itu orang-orang yang tahu mahalnya agama, seremnya neraka gitu. Ya udah tahu di Al-Quran Allah jelasin, ntar lu bakal pada kejar-kejaran, masing-masing pada lari. Tolongin gua, lu urusin diri, gue lagi repot. Jangan nih, Nabi Musa, Nabi Ibrahim takut nolongin orang. Yang pada minta tolong ke Nabi Musa dulu kan, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Mereka bilang, ini gak sanggup, ini malu, minta sama Allah. Baru ke Nabi Muhammad, Nabi-nya masih malu, takut karena kesalahan yang pernah mereka perbuat, ya meskipun itu pun nggak dianggap kesalahan, tapi mereka ngerasanya salah.
Nabi ngerasa salah, pernah begini-begini, padahal udah Allah bebasin, itu nggak dianggap salah sama Allah, tapi mereka ngerasa salah. Udah itu dibebasin sama Allah, masih ngerasa salah, masih ada yang minta siapa tamalnya, ada malu deh pernah begini, ada malu pernah begini, ente aja deh. Itu Nabi masih takut, apalagi kita yang malu minta. Paham ya? Jangan pakai kata-kata husnuzon sama orang, pakai kata-kata cinta sama manusia, pakai kata gini segala macam yang akhirnya malah menghasilkan ya, kita membenarkan sebuah kesalahan. Paham ya? Wallahu a'lam. Ya, terakhir biar kita biar kita saling memaafkan. Ya insyaallah malam Selasaan ya ada malam isu Sya'ban. Ini minta tolong banget itu yang udah ngaji bertahun-tahun ya, jangan dijadiin malam isu Sya'ban itu kayak bocah-bocah. Ya bocah-bocah yang masih belum sekolah, masih belum ngaji gitu. Habis udah datang ke masjid bercanda, keluar dari masjid masih jalan-jalan bercanda. Itu malam isu Sya'ban, malam mulia, itu pulang. Kalau itu belum bisa ngerasa sholat doa yang banyak, tidur, mendingan udah tidur. Jangan bikin dosa, bikin masalah di malam yang mulia. Datang ke masjid rapi, mandi, ini baca minyak wangi kalau ada. Datang dari awal, jangan sholat di rumah, datang dari awal, maghrib jamaah. Baca yasin, jangan buka handphone dulu udah kalau nggak urgent banget. Jangan dikit-dikit buka handphone, dikit-dikit ngerasa bahwasanya yasinnya ada yang mimpin. Akhirnya sambil baca, sambil ngikutin, sambil main handphone, jangan. Ya Allah nggak terima doa yang hatinya lalai. Udah baca yasin dulu, doa, pulang, minta maaf lagi sama orang tua apa segala macam, itu udah sholat ibadah banyak, kalau nggak tidur udah selesai. Paham ya? Jangan malam masih Allah masih kasih rezeki ini, insya Allah masih kita ngaramin namanya malam isu Sya'ban. Pakai yang masih ngerasa ada susah-susahnya dalam diri buat berubah, minta doa sama Allah biar Allah teguhin ketaatannya, Allah jauhin dari maksiat, Allah jaga, jangan dari kemiskinan doang, jangan dari musibah doang, jaga dari kemaksiatan, jaga dari berpaling kita dari kebaikan, minta sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sama Allah di malam Sya'ban dengan penuh rahmat dan ampunan, dikabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah jaga dan panjangkan umur kita semua, guru kita, para orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dikabulkan segala macam doa dan hajat kita, dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dijaga kita dari berbagai macam bala wabah serta musibah, dan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga buat almarhumah Romlah binti Madinah, ya Rohmah binti Madinah yang neneknya Syahril yang kemarin meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah terima segala macam ibadah beliau, Allah ampuni khilaf-khilaf beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang saleh dan salehah, dan kita semua nanti mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in